Halo. Oke, testing dulu suara bentar. Testing, testing. Oke, sesuai dengan arahan di chat. 1 menit lagi ya kita mulainya ya semuanya. Ah, Mungkin perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan. Saya Asbar Mazakin. Saya pakai gini aja nggak apa-apa ya. Ya, ini macam sharing-sharing biasa lah. Lalu, saya, Bang. halo. Aku dari semester, sekarang semester 6, angkatan ketiga, angkatan 2021 satu. Itu saja palingan ya. Langsung aja. Bentar aku cari dulu ininya. Oke, kita ke sini dulu ya semuanya. Oke, selamat datang di episode pertama kita. Itu adalah Coding Tools 101 GitHub and VS Code. Oke, langsung aja nih ya. Apa sih bedanya GitHub dan VS Code? Jadi kalau GitHub sendiri tempat kita membuat, mencari codingan yang ingin kita simpan, tunjukkan, dan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, atau kalian mencari inspirasi untuk kalian bikin. Dan ketika kalian sudah mendapatkan inspirasi itu, bisa banget kalian menggunakan VS Code, yaitu salah satu text editor yang paling, ya nggak paling sih sebenarnya. Ya kalau bisa dibilang cukup populer dan memang sudah widely range digunakan oleh banyak orang. Dan ya, lanjut lagi. Lalu caranya gimana biar codingan kita dari VS Code ke GitHub? Caranya ialah namanya Git. Jadi Git ini ialah perangkat lunak open source yang dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak secara terbuka, which is well, di mana kalian mengirim file yang atau folder gitu. Nih contoh fungsi nih, memungkinkan penyimpanan proyek dalam folder berurutan seperti versi 1, versi 2, atau versi 3 dengan satu proyek yang menggunakan database khusus berisi semua versi file. Itu tergantung kalian mau naruhnya bagaimana. Ini hanya kurang lebih penjelasannya ya untuk bagaimana itu Git. Oke, bagaimana aja sih step-stepnya ya? Apa yang pertama dilakukan? Pertama, daftar akun dulu di GitHub. Disarankan menambah security agar tidak terjadi hack atau kebocoran data atau bagaimana-bagaimana. Lanjut lagi, di sini kita melanjutkan dengan download VS Code dan Git. Jadi setelah menginstal dua-duanya, pastikan sudah ditambah variabel home path. Nanti dia ada kayak di bawah itu ada kayak checkbox gitu. Kalian tinggal klik OK gitu, kan contohnya. Nah, ketika udah dapat Git-nya, ntar tinggal buka Git, terus di setup dengan menuliskan command line sebagai berikut: git config global user.name John Doe dan user.email. Dipastikan ya John Doe ini dan johndoe@example.com ini kalian ganti dengan nama kalian dan juga email kalian. Lalu berikutnya lagi, ah, kita langsung aja dipraktekin eh, kalau cara pengirimannya ya, ketika sudah di VS Code nih. Jadi ketika udah dapat filenya atau foldernya, sudah membuat juga repository ya di GitHub-nya. Ini untuk step pertamanya pada repository yang kita ingin bikin di awal pertama harus menggunakan apa yang dia katakan gitu. Nanti aku kasih contohnya ini, aku kasih gambarannya dulu, aku kasih bagaimana konsepnya, nanti aku praktekin. Jadi di sini kita ikutin tulisan dari repositorinya. Nanti kalau udah selesai, nanti aku tunjukin caranya bagaimana. Ketika sudah selesai, misalkan mau commit lagi, nggak mungkin dong kalian apal commit sebelumnya kan. Nah, ini ada gini aja nih, git init, terus git add titik, git commit strip m. Sebenarnya mungkin kalian yang pernah pakai git, mungkin kalian bingung, kenapa sih harus git init lagi? Kan udah ada di pertama kali. Just in case kalau misalkan git kalian terhapus atau bagaimana. Mungkin jarang karena itu bisa disimpan di hidden folder. Cuman nggak ada yang tahu, bisa aja kehapus gitu kan. Jadi cukup aja tinggal git init lagi gitu. Lalu git commit uh, ke atas apa double quote pesan atau info yang kalian beritahu, contoh menambah file .index.html, dan setelah baru git push. Dah, itu aja palingan sebentar deh. Oke, aku contohin ya websitenya ini website GitHub nih. Aku kasih linknya.
Nah, ini ya, well, ini GitHub-nya saya, Hasbullah Nomad Zakin. Di sini aku ada ya beberapa, kadang bolong, kadang enggak gitu. Oke, ini bisa dilihat kontribusi. Mungkin kalian bingung apa sih kontribusi ini? Di sini ya ketika kalian melakukan pemasukan atau menghapus atau update repositori kalian atau codingan kalian. Di sini kalian bisa ngepin reponya apa aja sih? Ini aku ada beberapa bikin, aku ada beberapa bikin juga buat belajar. Aku juga ini juga waktu itu pernah ngajar juga di tempat lain dan juga ini adalah open source punya aku. Cuman belum kesentuh lagi. Ini basically kayak apa ya? Ketika di itu ada animasi untuk mengganti apa tema pada websitenya kita. Misalkan mau warna hitam jadi mau ke warna putih gitu. Tapi dia ada animasinya gitu. Baru dua warna doang, gelap dan terang. Gelapnya pun juga apa ya? Hijau, hijau sulfur. Ya, itulah. Nih Zakin Taliban Ridmi.md ini kayak ya udah nih tentang saya gitu. Ini penjelasan teks-teks apa saja yang saya gunain, di sosial saya, ini GitHub stat saya, GitHub stat saya nurun. Nah, ini juga ada dikasih tahu apa aja sih repositori yang paling banyak saya gunain, CSS, HTML, dan lain-lain. Ini bisa banget nanti kalian cari namanya GitHub README Generator. Ini juga ada top contributed repo. Oke, lanjut lagi ya. Ini adalah repo-reponya aku. Ada beberapa yang private, ada beberapa yang publik. Ini tergantung kalian memilihnya bagaimana. Kita bisa contohin dari awal ya. Mendaftar akun di GitHub. Aku contohin deh. Kalau di sini kan pakai incognito aja ya. Oh, mungkin kalian daftar di awal, halaman awal kan seperti ini. Langsung aja sign up gitu. Apa nih? Oke. Oh, dia ada animasinya. Keren juga. Ya udah, tinggal masukin emailnya, lalu masukin apa-apa gitu yang ingin kalian masukin. Nanti kalau pakai email saya, jelas sudah invalid atau already taken. Jelas sudah already taken karena saya menggunakan email ini. Oke, lanjut lagi. Ketika sudah selesai, harusnya nanti bakal muncul uh, di halaman ini. Oke, so far ada pertanyaan nggak dari semua ini? Untuk pendaftaran GitHub-nya. Kalau nggak ada, buat lanjut lagi ya. Lanjut lagi, step kedua, kita melakukan download via Scott dan Git. Ya udah, tinggal klik download. Nanti di sini ada. Oh ya, langsung download aja ya, nggak usah kayak ke page. Oh harus apa gitu atau yang mau yang mana, insider version kah ataupun web atau pada platform yang mana ARM kah atau apa jangan. Langsung aja langsung klik di sini gitu. Nanti langsung ke sini contohnya gitu. Saya ganti layarnya dulu, soalnya ini tadi layar masih screen. Oke, apa mau komentar Chrome doang, harusnya sudah kelihatan. Oke, ya ini tadi ya untuk yang apa? Kalau yang untuk ketika pendaftaran kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke, misalkan nih saya install lah. Sebenarnya saya udah install tuh. Saya pas detected that the VS Code is currently running. Please, oke, saya close dulu nih. Tadi soalnya saya pada buka-buka dikit ini, nyoba-nyoba doang. Oke, misalkan kita run lagi. Nah, ini saya accept. Nah, ini nih, ini penting banget harus nyalain. Ini juga dinyalain, ini juga dinyalain. Kalau misalnya mau di desktop ada ikonnya, bisa banget. Kalau enggak, ya sudah gitu. Ah, langsung aja tinggal di next lagi. Ya udah dia bakal install ulang gitu. Kita lihat. Oke, launch. Oke, well, mungkin kalian bingung dengan halaman yang penuh kayak begini ya. Ah, langsung aja kita buka foldernya. Misalkan kita mau bikin folder baru nih.
Misalkan contoh aja lah, misalkan ada contoh masuk sini, lalu di select foldernya. Nah, misalkan, nah ini halaman utama langsung kayak gini nih, dia bakal langsung bilang new file, open file, open folder, atau mau clone dari Git repository, dia bisa ngasih tahu reason, dan masih banyak lainnya. Ini aku kasih tahu berdikit-dikitnya aja ya. Ah, nanti ketika udah selesai untuk pengajaran Git dan penghubungan juga kepada VS Code dari ke GitHub lewat Git, nanti aku juga bakal coba-coba ngajarin sedikit-sedikit yang tidak jauh dari tempat ini. Misalkan aja nih, kita bikin index.html. Misalkan langsung aja tanda seru, dia bikin kayak gini. Misalkan kita run, oh, pakai ini, sorry, open web server. Oke, ini langsung lah hello world gitu kan. Muncul semuanya udah. Oke, misalkan nih, kalian kan bingung kan, mau bikin reponya gimana gitu. Kita bikin dulu di sininya dulu, bikin reponya, nanti kita baru bikin kitnya ya, nanti dulu. Nah, ini harus bikin namanya dulu nih. Mau namanya apa? Nah, kadang nih GitHub sendiri bikin random generated name. Contoh kayak gini misalnya udah, misalkan kita mau pakai crispy octa memory ya udah. Dites, oh ternyata nggak ada ya udah. Bisa mau nambah deskripsi bisa banget. Mau nambah apa? Abis itu mau pengen tipe filenya mau gimana? Mau private kah atau mau public kah atau bagaimana? Itu ya udah kalian tinggal klik aja. Klik sini. Ini juga nggak sebenarnya nggak penting amat sih, karena kalau ketika gini nanti malah menjadi beda. Langsung aja sampai sini udah cukup lah ya. Nih, aku kasih deskripsi nggak masalah deh. Uh, my first repo gitu misalkan. Ini aja deskripsi aja. Create repository. Nah, ini adalah halaman pertama kita nih. Nah, ini semua ini yang bakal penting yang ini. Ini yang bakal penting. Nah, kan kalian kan ada git, git, git gitu kan. Nah, disinilah baru kita menggunakan versioningnya, which is the second part. Kita harus juga setup git. Nah, langsung aja di sini nih, hard download for Windows. Langsung aja klik nih. Nanti tinggal, ini klik here to download the latest. Oke, kita download the latest. Lama juga ya. Nah, ya, sambil aku mau lihat tes Lido. Mungkin ada pertanyaan. Kalau belum, oke deh. Oh, belum ada. Oh ya udah. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Hmm, lama ya. Ya udahlah, nanti ini bakal apa? Nanti aku tuh, oh, ntar lu. Coba aku cari ya di folder downloadnya aku. Git. Hmm, let's see. Hmm, I don't have. Hmm. Ah, ini ada nih, tapi ini versi agak lama. Tadi kan 2,45 ya? Iya, 2,45. Aku ada pernah demonstrasi waktu itu 2,42. Ya udahlah, ini cancel aja lah ya. Misalkan aku install, nanti dia ada muncul kayak Windows gitu. Dia malah ngomong kayak gini. Malah diminta apa kamu di downgrade. Tuh, itu juga. Coba aku download ulang lagi deh. Hmm, lama juga ya nunggunya nih. Pokoknya nanti ketika kalian pengen download kitnya, pastikan nanti ada bagian checkbox yang seperti di VS Code sebelumnya, karena ketika di VS Code itu kan ada kayak add to path ya. Itu penting harus di checklist karena biar ke connect langsung gitnya ke kalau di ini ya di apa di Windows langsung udah di CMD-nya gitu. Jadi kalau pengen langsung manggil komennya itu bisa aja gitu. Kayak contoh nih git. Oh shit. Oke. Oh iya. Dia nggak gini. Dia nggak di sini.
dia malah bikin app baru. Nah nih, Git Bash. Nah, ini dia, sorry, sorry. Tapi sebenarnya bisa dipakai juga di situ sebenarnya sih. Nah, ini kan apa? Ini default application-nya ya. Contoh nih Git. Nah, dia bakal ngasih tahu nih gitu kan kayak wah panjang nih apaan gitu. Gue nggak ngerti gitu. Nah, itu bisa banget kalian ini ada git clone, ada git init. Nah, git init ya kan. Ini yang paling penting nih ya. Git init itu empty git repository or initialize an existing one. Karena di sini kayak ngasih tahu kayak nih alamat punya gua gitu nih ya, nih alamat buat reponya gua gitu. Nah, mau masukin git apa, mau masukin apa filenya nanti baru git com apa git commit terus message-nya apa record changes to repository kayak perubahan nih. Kalau commit tuh kayak nih gue mau ngubah nih. Ini ya gue ada tambah, oh gue ada buang, oh gue ada begini begini begini. Ini aku basicnya aja ya. Kalau yang branch, merge, rebase, reset, bias active, grab log, show ini wah panjang lagi. Dan juga push, nah ketika push ini baru nih kita pengen mengirim kayak nih ya paketnya punya gue tolong dikirim. Nah, itu contohnya. Oke, langsung aja nih actionnya. Aku yakin kalian pada pengen actionnya nih. Oke, langsung aja. Oke, git init. Nah, mungkin agak kurang jelas kayaknya ya. Aku zoom. Oke, git init. Nah, dia langsung initialize empty git repository. Oke, ingat setelah git init harus melakukan git add. Misalkan filenya satu deh, oke lah, filenya satu. Misalkan kayak gini, index.html. Oke, langsung tinggal enter itu bisa. Cuman kalau misalkan kalian ternyata ada banyak file, misalkan contoh nih, styles.css, script.js gitu. Misalnya tambah lagi. Misalkan ada lagi Python gitu, script.py. Ada lagi misalkan script.cpp gitu. Kan banyak nih ya, ya kan? Kalian bisa banget dengan namanya git add titik. Titik ini apa? Titik ini semua yang ada di dalam folder utama, yaitu folder utama ialah folder contoh. Di dalam folder contoh itu ada 5 file. Terus misalkan nih mau pingin folder gitu, misalkan ada folder eh, eh, apa ya? Misalkan ada apalah, kayak contohnya misalkan foto gitu. Terus kalian mau masukin contohnya aja ya. Misalkan ini ada dua foto nih, masukin dalam folder foto. Nah, di bakal, oh kamu masukin ke dalam folder foto bisa gitu. Nah, ya udah, ketika git add titik, nah ini semua nih. Jadi ini udah ke label kayak oke, ini semua mau gua tambahin, mau gua masukin. Kan nggak bisa langsung ini ya, paketnya dikirim gitu nggak bisa. Kasih tahu dulu alamatnya kemana gitu kan. Nah itu semua alamatnya dulu. Kita juga perlu kasih tahu deskripsinya apa sih barangnya ini. Nah, git commit strip m apa yang pengen kita jelaskan gitu. Git commit strip m misalkan menambah semua file. Ini bisa banget kalau kalian lakuin ketika udah melakukan penambahan ya sebelumnya. Cuma kalau penambah di awal ini tidak aku rekomenin. Aku rekomen ialah seperti yang tadi di PPT, kita menggunakan ini nih, git commit strip m. Nah, caranya bagaimana? Kalau udah semua ini kan ada git add readme.md ya, karena ya mau dikira ada file readme.md awalnya, ternyata misalnya enggak, atau file yang lain ya udah git add titik aja cukup. Oke, ke sini nih tadi nih. Nah, baru kita ikut aja copy semua ini, git commit strip m first commit, strip m besar buat main, ini buat branch-nya ya. Kalau dulu tuh nggak ada branch, dia langsung aja gitu. Ini branch ini apa? Branch ini, well, ya kalau bahasa Inggrisnya kan artinya akar ya. Jadi akar main atau akar utama gitu. Lalu ini adalah get remote at origin. Apa originnya? Ini alamat yang mau pingin kita kirim, yaitu reponya kita, crispy octo memory. Lalu setelah itu kita baru nih git push origin ke main, which is artinya kita mau kirim ke alamat ini, alamat reponya kita dengan branch utama. Seperti itu semuanya. Jadi cukup tinggal copy semuanya. Lalu tinggal aja paste nih. Klik, klik, klik. Nah, semua kan dia langsung ke enter semua. Dah tinggal enter aja nih git push. Nah, that magic to happens. Oke.
Sudah selesai, kita reload. Wah, semua sudah ada di dalam sini. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bisa banget kalian coba di Slido ini. Aku kirim ulang, just in case kalau ada yang ketinggalan. Oke, ada pertanyaan? Aman di semuanya nih? Kalau aman, aku mau pengen ngasih tuh beberapa eh, tips and triknya ya, untuk kelanjutan dari VS Code dan juga beberapa yang lainnya. Langsung aja. Oke, eh, misalkan kalian mau nambah apa, nggak usah nambah deh. Misalkan kalian ngapus, delete. Nah, di sini dia bakal ada, di sini kan muncul ya, tadi kan ada muncul ya, kelihatan gitu. Ini apa sih nih source control ini? Nah, ini adalah tempat di mana kalau misalkan kalian nggak mau pakai terminal, kalian bisa banget ngelakuin di sini gitu. Nah, contoh nih, tadi di awal kan git add titik ya. Tambah di sini sebelah changes ini adalah git add titik. Kalau misalkan ada banyak nih yang mau dihapus nih, misalkan ini mau dihapus juga, misalkan nih, delete gitu. Dua nih ya kan. Bisa satu per satu atau mau semuanya langsung. Nah, ini berarti git add titik. Oke, pesannya apa sih yang pengen kalian lakuin ini? Gitu. Misalkan hapus file, dikasih contohin dulu untuk melakukan commit. Oke, ketika sudah commit, baru kita push. Gak perlu lagi melakukan branch, karena ini di awal doang. Kita nggak perlu nulis alamat lagi karena udah kesimpan di origin. Jadi cukup di sini aja git push. Gak perlu kayak, oh usernya masukin ke remote-nya ke alamat origin. Terus habis itu ke branch utama, nggak perlu ini. Langsung aja git push. Basic ini ya, jadi sama aja git push gitu. Bisa tinggal klik atau mau tulis di sini. Misalkan kayak gini langsung nih. Tuh bisa banget nih. Nah, udah deh Kak kirim. Tadi yang dihapus ialah file CSS dan file Python. Harusnya kalau kita reload, udah nggak ada lagi. Kita lihat, nah ini dia, CSS-nya nggak ada lagi. Cukup sesuai dengan apa lokal machine kita, komputer kita atau laptop kita. Atau mungkin iPad, kalau misalnya ada yang mau ngodingnya di iPad, bisa banget. Terus lagi nih, ah, ini ada extension. Extension ini apa sih ini? Well, ini adalah buat bantu kalian ketika melakukan perkodingan. Dan di sini ada banyak banget. eh, aku ada banyak banget ya 220. Cuman ada beberapa kalau aku bilang penting. Contohnya ada autocomplete tag ini adalah, taruh aku tutup dulu. Nah, di sini ada menjelaskan kalau dia ini ada dua tag apa ini ada sorry dia digabung ya, jadi extension yang di pack ada dua. Nah, extension packnya ada dua nih, ada close tag sama rename tag. Jadi kayak misalkan, nah ini aja deh, ini buat contohnya, misalkan P gitu. Nah, ketika kayak gini itu juga ke langsung tambah, misalkan mau nambah apa kayak gitu. Terus misalkan aduh nggak jadi, jangan paragraf deh, misalkan maunya H2. Nah, ketika kita hapus di sini, sini juga ikut hapus. Nah, taruh coba aku ulang lagi. Nah, oke, baru muncul lagi. Harus dicoba-coba dikit lah. Nah, apalagi ya? Ya juga bisa AWS. Ini Bubble. Ini berguna banget kalau misalkan mau pingin pakai JavaScript untuk yang menggunakan ES6. Karena kalau pakai JavaScript doang, itu cuman apa ES5. Tapi ini another story for another time lah ya. Tapi kalau udah pernah belajar di web pemrograman satu, mungkin udah pernah ketemu lah. Ini juga bisa dipakai untuk formatter pada Python. Ini bisa banget. Ini kalau misalnya mau pakai Bootstrap, ini juga ada bracket per colorization. Kalau bisa banget tinggal search saja gitu, gampang banget kok. Ini ada juga C atau C++ extension pack.
Ini dia ada buat aplikasinya, apa penggunaan C-nya, timnya, lalu juga ada CMake Tool. Ini buat apa? Get tools buat C ya, provide native developer feature convenient and for workflow. Oke, buat workflow-nya C lah ya. Bisa juga manggil ChatGPT, bisa banget di sini. Bisa buat juga, misalkan mau ada Chrome-nya langsung kepanggil ke sono, dari sini ke sono tuh bisa. Terus juga nih, misalkan kalian warnanya kayak, aduh, gue males warna kayak ginian. Nih aku kasih warna default dulu deh, biar kalian nggak kaget. Oke, ini warna pertama tuh kayak gini. Ini warna mungkin pertama kalian download bakal kayak gini. Sebenarnya banyak banget. Dan misalkan kayak tadi ya, kayak aduh warnanya bland banget sih gitu. Biasa aja nggak wah gitu. Bisa banget nih contoh nih, aku tinggal set color aja setelah install. Warnanya berubah gitu. Kalau misalkan kalian ngerasa gitu, atau nggak kayak, aduh gue mau yang terang gitu. Ada juga yang light theme gitu. Malah kalau ketika udah install banyak, dia bisa beda-bedain nih. Nah, di sini dark theme, kalau di atas di sini adalah light theme. Coba kalau aku klik di atas bakal jadi flashbang. Jangan deh. Ntar mau jadi apa? Matanya ntar pusing. Tadi apa ya? Oh, aku pakai dark side. Ini dia. Nah, kayak gini kan lebih enak ya. Tiga warna utama gitu kan. Biru, merah, kuning. Ini juga kalau misalkan kalian mau pakai ini kalau serah ya, kayak misalkan kayak apa? Pengen tahu berapa sehari gue ngoding berapa jam sih gitu. Misalkan masih banyak kok pokoknya ini penolongan tuh banyak banget di sini. Pokoknya dan masih banyak lainnya. Nah, kalau misalkan apa ya pengen coba cari Jinja. Mungkin kalian bingung nih apa sih Jinja? Jinja ini buat template language support buat well Jinja. Jinja apa? Well, panjang lagi ceritanya. Jadi agak jauh. Intinya buat ketika melakukan back end tapi mau ada static file tapi mau langsung ke connect back end, pakainya namanya Jinja. Dia nggak make kayak ginian, nggak gini aja, dia ada persentasenya. Seri mana sih? Oh ya, seperti ini. Contohnya ya, itu hanyalah contoh dari sebagian banyak. Terus, misalkan lanjut lagi, yang di clear gitu. Nah, di sini ada filter buat langsung aja ke feature most popular, recent published, recommended. Misalkan mau yang rekomend apa aja sih ini rekomend ini gitu kan. Biasanya ketika rekomend ketika sudah install banyak kayak nggak tahu nih kayak perlu deh buat lu gitu. Itu bisa banget. Atau mau langsung aja most popular gitu. Apa sih yang populer sekarang nih yang banyak diinstal gitu. Oh, ternyata Python gitu buat bantuin bahasa Python pada VS Code. Pylance, ini adalah feature rich language buat Python-nya. Jupyter buat ketika menggunakan data science, nih ada program CPP. Ini ketika pengen live tadi, yang ketika contohnya di sini ya. Ini Open Live Server. Nah, ini berguna banget ya. Nggak perlu lagi kita nulis, oh kita harus nulis apa link apa alamat filenya kita. Misalkan tadi mana tuh? Hmm, tadi contoh ya. Nah, kayak misalnya nih kita harus klik ininya nih. Mana ya? Copy address, mana copy address. Oh, kok langsung aja ke atas ini. Nah, ini copy ini kan. Misalkan kayak gini, garis miring lagi, terus index.html. Kan panjang ya? Ya enggak? Nah, ada kayak gini ya contohnya gitu maksudnya. Terus juga ada Prettier, Code Formatter, ada IntelliCode, ada AI gitu. Ini AI-nya VS Code ya. Ini bahkan sebelum adanya ChatGPT, Bard, Amazon Q, Amazon apa Code Whisperer dan masih banyak lainnya lah. Yeslin buat integrasiin IS, well, ECMAScript, Docker buat kalau mau main kontainer dan masih banyak-banyak lainnya lah. Terus di sini kalau misalkan kalian punya dua mesin, ada laptop sama komputer misalkan, tinggal konekin aja GitHub-nya gitu. Tinggal sign in, nanti next ketika di mesin orang, misalkan kayak atau mesin baru gitu kan, tinggal login aja login GitHub dan selesai. Langsung nanti dia bakal install semua yang kamu pakai gitu. Ada lagi nih kategorinya nih, misalkan mau pengennya data science nih, terus tapi pengen yang populer ya, tambah aja populer nih kayak gini. Nah, dia bakal ngasih tahu nih dari yang paling banyak diinstal gitu sampai ke yang
apa ya, sedikit lah diinstalnya gitu. Dan juga ya masih banyak-banyak lainnya. Di sini juga ada yang bisa di-enabled. Apa sih yang kita enabled ini gitu, yang ketika nyala gitu. Coba yang lihat di disabled apa aja nih, kayak beberapa nih saya disabled gitu. Sonarlin, Django. Karena kalau misalkan Django nyala, ini berubah jadi default jadi Jinja gitu. Contohnya gitu. Ini juga sama JavaScript-nya jadi terformat ke Deno, sedangkan mau pakai JavaScript biasa. Nah, kalau misalkan nih kayak, aduh, berarti gimana dong Kak kalau misalkan aku nggak mau semua tapi folder khusus aja nih, kayak aku nih ada workspace atau folder khusus kayak buat ini buat apa make Django misalkan. Ya udah, enable-nya ada ini ada more action, enable workspace gitu. Nanti ya udah bakal cuman di sininya aja di sini doang bakal terjadi gitu. Jadi ketika buka folder yang lain, dia nggak bakal bisa gitu. Karena tertahan di sini. Terus apalagi ya? Ya banyak lah. Ini juga ada yang supported kayak nggak tahu yang apa aja sih yang nggak bisa dipakai lagi atau apa gitu. Dia bakal ngasih tahu gitu. Ini juga nih aku ada banyak extension lain-lainnya buat nolong. Banyak lah pokoknya. Terus terakhir yang mungkin aku bisa tunjukin untuk di VS Code ialah di setting. Oke. Ini setting ini, wow, ketika kalian pengen ngedit bagaimana sih VS Code-nya, pengen enak itu kayak gimana sih? Seperti itu. Mau pengen auto save ketika after delay atau on Windows change gitu, misalnya ketika lagi alt tab gitu, oke langsung gitu, atau after delay apa berapa detik misalkan bisa, aku biasanya off, benerin dulu kayak biar terbiasa ntar dengan Ctrl S gitu. Terus ini juga ada font size, kayak pengen gimana sih ah ininya penulis apa pixel fontnya kayak gimana gitu. Terus juga ada font mau kayak gimana, font family-nya. Bisa banget, nanti kalian tinggal install aja, terus tinggal sebut nama font family-nya, terus udah tinggal tulis kayak gini. Aku kayak gini lah kurang lebih panjang gitu. Juga tab size, lalu juga ada ini semua gitu. Bahkan nih bisa kita lihat dari sini, mau lihat kursornya, mau blinking kah, apa gimana gitu. Bebas lah dari semua yang kalian mau. Mau bisa mau format ketika dipaste langsung ke format kah, apa mau langsung on save aja. Terus ya udah ada lagi workbench, ada di window, feature, nih ngasih tau kayak remote, ada buat notebook, ada yang mau di terminalnya langsung, atau mau application-nya, atau mau pengen extension-nya yang mau pengen betul bisa banget. Nih contoh untuk yang C, nah dia ngasih tahu autocomplete-nya mau apa, mau default apa mau dimatiin, default atau nyala gitu ya. Dan juga, wow, masih banyak yang lain-lainnya. Nah, misalkan kayak, aduh Kak, gue males kayak gini, GUI kayak gini, graphic user interface. Gue maunya ngoding, bener ngoding, bisa banget. Ya, tinggal ke sini nih, opennya ke settingnya aja langsung jadi JSON gitu, ini file JSON ya. Ya udah, langsung deh. Nih, kalian tinggal tulis gitu, mau indenya gimana warnanya? Oh, mau warnanya begini. Oh, misalkan gue mau warnanya, misalkan jadi 100 gitu, misalkan. Bisa langsung dikasih tahu, oh VS Code we need to reload bla 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 ya gitu kurang lebih. Ya, aku nggak mau. Apalagi ya, ini juga nih kayak mau enable kah, terus apa gitu, banyak lah pokoknya kalimat-kalimat yang begini kayak si apa user word import pertama scan port, dan masih banyak-banyak yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tinggal taruh aja di Slido ya. Lanjut lagi. hmm, Gitnya harus ada belum? Oh belum, terus setengah. Oke. Aku contoh deh buat yang ini kali ya, yang git config ini. Tadi tinggal gampang sih, tinggal copy aja paste nama gitu. Kayak gini, git config slash dash global user dot name sama aku, enter gitu. Terus git config dash dash global user dot email, ya kan?
langsung nggak pakai ini. Udah deh. Nanti ketika ini bakal kelihatan siapa sih yang ngirim gitu. Di contohnya ya langsung kelihatan yang komit siapa nih. Kayak nggak tahu, oh nih Zakin Taliban gitu username-nya gitu. Kalau untuk yang kayak nama dan ini bisa banget di-track dari, well, pada git flow-nya bagaimana. Cuman kalau itu bisa lebih lama lagi dan lebih panjang lagi ya. Tapi kurang lebih begitu. Terus apalagi bisa lanjutin kalau pull request. Jadi kalau ketika kalian sudah ada kayak, nih gua mau ada nambah tapi nabrak nih, gua kasih poin ya gitu. Ini pull request gitu. Apa pengen ditambahin gitu atau yang diubah, apa yang dimasukin. Ini projects-nya kalian bisa nge-link atau pengen ngasih tahu apa sih yang pengen diubah, pengen ditambah. Atau kamu mau ngasih wiki kayak gimana sih nih ininya kita gitu. Bisa mau insight-nya dong gitu. Berapa banyak sih yang ngelakuin pull request atau membuat isu kalau misalkan ada masalah kayak ngasih info, nih gue ada masalah nih begini-begini. Nah, dia ngasih tahu nih excluding merges, one author has pushed two commits to main and two commits to all branches which is main. Seperti itu. Dikasih tahu siapa aja kontributornya gitu. Nah, kelihatan ada community standard ketika kalian mau misalkan mau jadiin sebuah open source app gitu atau open source extension atau apa gitu kan bisa ngasih jelasin kayak lisensinya apa, security policy bagaimana, bla bla bla, tambah banyak tuh bisa banget. Ini juga bisa ngasih tau komitnya berapa, code frequency, network force area, ada lah, pokoknya banyak deh. Di sini juga ada settingan untuk reponya ya. Kalian bisa ganti nama, bisa ganti default branch mau kayak gimana, terus feature-nya mau gimana, mau namanya nggak nih wiki, mau namanya nggak issue, mau ada nggak tombol sponsorship gitu. Nah, masih banyak-banyak. Nah, ini adalah bagian danger zone. Danger zone adalah bagian, well, bagian yang seram, bagian yang harus hati-hati. Contohnya visibility, menjadi privat gitu. Aku mau jadi privat deh gitu, Afraid gitu. Ya udahlah, ini kayak dia nggak tahu berapa banyak sih yang nge-star, berapa banyak yang sih yang udah sering ngeliat repo ini gitu. Oh, ya udah karena baru dibikin ya jelas nggak ada yang lihat. Ya udah langsung nih dia bakal ke connect. Bentar, aku manggil HP aku bentar ya. Karena aku make two step verification sebentar guys. Oke, kalian bisa banget juga nih. Nah, dia bakal ngasih tahu nih di HP gitu. Sorry, aduh gak kelihatan. Nah, oke. Langsung masukin angkanya gitu. Approve. Nah, langsung deh. Kelihatan nih terkunci nih. Dari sininya terkunci kayak nunjukin ini juga custom private. Kalau ini tuh udah, well, private. Nggak bakal ada yang bisa lihat kecuali kita. Kecuali kalian menambah kolaboratornya. Mau nambah orang gitu, misalkan siapa kayak misalkan Tirta gitu. Ini ada banyak Tirta, kecuali kalau sudah di follow orangnya ya. Misalkan cobain gitu. Nah, nih ya sudah kalau yang di awal tuh biasanya langsung orang yang udah follow sama kita atau nih ada lagi Haidar nih, ada Hanif gitu. Berarti ajak langsung bisa. Nanti dia bakal kekirim email kayak, lo mau nggak nih join sama si Zakin Taliban buat ngelakuin uh, app-nya dia atau extension-nya dia atau open source-nya dia. Dia juga bakal ngasih branches, tags, kayak gimana sih nih uh, mengenai organisasi owner dari repo ini bagaimana enaknya. Oh, ternyata ini adalah open source untuk JavaScript. Ya udah kita tinggal tambahin gitu. Ini juga kalau misalkan ada code space ini ialah apa ya? Seingat aku code space itu kalau nggak salah coba apa nih? Preview configuration with a code space, click creation simple by pre-executing all the tasks required to build your development environment. Oh, jadi kayak misalkan kalian mau bikin kayak, oh, gua mau nih nanti langsung udah ada filenya, udah ada konfigurasinya untuk misalkan untuk pembuatan web menggunakan React atau pengen buat aplikasi C++ tapi gua mau langsung udah ada library-nya udah kekirim apa library library buatan gua gitu. Jadi nggak perlu dari awal lagi gitu.
Ini juga ada pages. Jadi, well, ini keren sih karena ini bisa buat kalian uh, tinggal apa ya hosting. Kalian bisa hosting di GitHub-nya langsung seperti itu. Lanjut lagi, ya sih paling tinggal terakhir tadi ya untuk yang bagian danger zone-nya ya. Kalian bisa ngasih ke orang, kalian bisa ngarsip, kalian bisa delete atau well disable branch protection. Nah, ini I've read ya. Misalkan aku udah sadar nih gitu. Mungkin Taliban slash crispy octo oh, memory. Nah, dan dia juga kerennya case sensitive. Jadi kalau nggak salah tulisnya salah harus harus apa harus dibenerin dulu gitu. Mau gede mau kecil ngaruh banget. Jadi kan yang saya langsung delete dan dia bakal kalau nggak di awal tadi nggak dikasih info bagaimana ya udah langsung aja. Nggak perlu lagi kayak oh coba cek HP lagi karena wall masih di bawah 15 menit kayak menunjukkan kalau oh ini emang usernya yang ngelakuin bukan orang eh, apa ganggu atau troll atau bagaimana lah seperti itu semuanya. Oke, let's see apakah ada pertanyaan. Wow, beneran nggak ada pertanyaan nih, serius. Serius nih beneran nggak ada pertanyaan. Well, kalau oke, sorry. Pak, bagaimana caranya sorry ya. Pak, bagaimana caranya agar hasil muncul di GitHub halaman utama dan bukan cuma di master branch doang walaupun sudah di-push dengan cara yang benar di VS Code. Bagaimana caranya agar hasil muncul di GitHub halaman utama dan bukan cuma di master branch? Maksudnya GitHub halaman utama maksudnya kayak gini, di sini. Di sini maksudnya kah, Mas? Kalau itu chat aja langsung di sini di Zoom chatnya aja. Kalau misalkan maksud Mas di sini yang tadi ini ya, kan halaman utama tadi maksud Mas ya. Ya udah di repositorinya, misalkan aku ada bikin kemarin ini machine learning buatan aku, cuman belum aku berani untuk aku share ke orang-orang. Itu, tapi ini private ya, private. Seingat aku nggak bisa kalau private, cuma bisanya publik doang. Let's see apa yang publik. Let's see. Ah, ini dia. Ini udah kemarin. Ah, ini dia. Nah, tinggal pin aja. Selesai. Nah, kata nih, langsung di, oh udah ada di sini halaman utama. Lalu bisa banget kalian matiin aja nih. Kalau misalkan atau langsung di sini juga bisa sih. Langsung kelihatan apa aja. Oh, yang paling banyak nih Deno REST API mau biar orang belajar gitu. Bagaimana cara menggunakan REST API pada Deno gitu. Langsung aja seperti itu semuanya. Oke, gimana Mas Raffi? Apakah aman jawabannya? Kalau aman, infoin di chat ya. Sepertinya kayaknya pasti aman juga. Oke. Hmm, oh iya, aku baru ingat sesuatu, guys. Sebentar ya. Aku mau stop share dulu. Let's see. Hmm, ini udah oke. Oke, sudah oke. Hmm, Oke. Alright, balik lagi ke layarnya aku. Oke. Dah, ini tinggal sisa 10 menit lagi. Ada pertanyaan atau apa? Kalau beneran udah aman, pernah nama nggak nih? Ntar ada apa lagi nih? Well, kalau misalkan
beneran udah aman ya untuk dari semua ini. eh aku minta kalian nanti join. Nanti aku jelasin lagi lah untuk yang ini. Nanti QR code-nya nanti aku tunjukin satu lagi. Aku minta ke teman-teman semua untuk scan QR code ini. Nanti di sini teman-teman bisa banget untuk oh iya, aku pause ke sini. Nggak kan? Nggak kan? Oke. Oke. Kalian bisa banget kalian scan QR code ini buat join grup Discord-nya kita. Nanti kalau pengen komunikasiin soal ngorbit, ngobrol IT, bisa banget kalian ngomong uh, di grup Discord. Nanti tinggal tag aku aja, namaku tinggal add aja @zakin_taliban. Kalian bisa nanya di mana aja nanti di general atau mau di mana bebas banget. Yang penting tag aku dulu biar kalian bisa hubungi aku. Atau misalnya mau hubungin admin-admin yang lainnya juga bisa. Di situ juga ada dosen ya, jadi jangan kaget juga. Dan kalau misalkan nggak bisa nge-scan, aku ini dulu. Ah, ya, oke. Oh, wait. Bentar. Nih ya, linknya ya. Ntar aku mau cek ulang. Katanya ada. Ah, di sini muncul, deng. Oh, oke. Kenapa bisa kayak gitu ya? Oke, oke. Sorry ya. Ternyata ada muncul di sini. Sorry guys, sorry guys. Oke, Kak, apa bedanya Git pull dan Git fetch? Mana menggunakan mana source dari repo? Oke, bedanya kalau Git pull ialah misalkan ada dua orang nih, ada si A dan si B. Si A ini dia misalkan nge-upload sebuah file di reponya kita. Lalu si B jelas dong, karena beda mesin ya, bukan dua orang satu komputer. Jadi dua komputer pisah. Bayangin aja si A ini orang Aceh, si B ini orang Papua, which is udah makin jauh gitu kan. Nah, sebenarnya ini bukan mana yang lebih baik ya, lebih tepatnya use case-nya. Karena kalau Gitpool itu buat menarik dari uh, repo kita, kalau Git fetch baru menarik source dari repo orang lain yang pengen kita cobain. Ya, tapi itu bisa juga kita nanti tinggal download lewat uh, apa ya? Coba kita contohin deh. GitHub, misalkan contoh punya aku aja deh. Nah, ini nih. Gak perlu sebenarnya apa ya? Gak perlu banget sih pakai Git fetch. Cuman bisa juga. Kalau oh ini code space. Oh ya code space ini buat cloud ya code space ya. Nah, ini bisa kalian download kita apa copy ini GH ini command line. Tapi seingat aku GH ini harus download dulu coba GH GH CLI. Nah, tag GitHub to command line. Ini bisa banget nih kayak contoh buat ngeliat issue listnya mengenai apa-apa, PR status, yada-yada lah pokoknya. Lanjut lagi. Ya udah ntar tinggal di terminal atau command prompt atau mau pingin buka dikit. Kalau aku karena aku udah ubah terminalnya aku jadi kayak gini biar kayak apa ya? Well, biar lebih lucu aja, biar mirip kayak di Linux beneran. Ya udah tinggal copy, taruh mau di folder mana yang kalian mau. Uh, Misalkan mau pindah tuh namanya CD atau sebelum kita bisa pindah kita perlu tahu dulu apa sih kita ini di mana sih gitu. Dia ngasih tahu, oh ini ada banyak folder yang bisa kita masukin gitu. Banyak lah. Misalkan kita mau ke desktop aja lah. Desktop, CD, desktop. Ya udah, langsung paste. Dah, cloning. Udah deh. Nah, dia ngasih tahu, aku waktu itu mau coba update, tapi nggak bisa-bisa juga, aku juga bingung. Sorry ya, ini agak terang guys. Maaf. Let's see. Harusnya dia ada di desktop. Let's see. Open class. Mana ya? Oh, ini dia nih. Kelihatan, sorry. Oke, ini aku ada kemarin ada coba, makanya
warna berubah. Ini aku ada kemarin coba-coba doang, text editor baru. Mirip juga engine-nya kayak pakai VS Code, tapi dia ada AI-nya, namanya Cursor. Kalau kalian mau nyoba silakan. Aku belum berani nyoba, semalam baru sempet dikit-dikit aja. Ya udah, langsung deh ke buka di sini. Dan tadi kan ingat kan tadi ada open with code kan? Nah itu ada dua cara. Bisa klik kanan, nah nih open with code, atau kalian masuk ke foldernya dulu, open kelasnya, terus tinggal code titik. Ingat ya, tadi kan titik apa? Titik itu adalah root dari folder tersebut, yaitu apa? Open Class Academy. Jika kalian enter, apa nih? Unable to determine app path for sim link. Karena kursor ini, gara-gara program kursor. Oke, ini bukan karena error ya, tapi bisa banget kayak gini bisa. Cuman karena aku install kursor jadinya eh, default app-nya jadi keubah ke kursor. Karena code ini adalah punyanya VS Code. Lanjut lagi. Oke, taruh itu nanti masnya yang terakhir ya. Jadi dua dulu. Oke, lanjut lagi. Kak, izin bertanya terkait VS Code. Saya terkenal terkait penulisan sinteks pada PHP menggunakan dollar sign. Apakah bisa diganti dengan simbol karakter yang menggunakan sinteks di VS Code? Terima kasih, Kak. Eh, Gak bisa. Itu PHP-nya langsung. It's like apa ya? Kayak ini aja. Kayak JSON. Kalau JSON kan, well, JavaScript Object Notation ya kan. Ya udah, nih ada ini harus penting, harus pakai curly bracket, harus ada tanda kutip, harus ada titik dua. Nggak bisa kalian, ya ini bisa sih, nanti kalian mau kayak gini juga bisa sebenarnya. Nah, mau pakai one quote atau double quote bisa aja. Cuman disaranin gitu, kayak harus double quote gitu misalkan. Terus, apalagi ya, indeks nih. Nggak mungkin dong, kayak kita yang tadi awalnya kayak gini. Ini deh, nih, kayak gini gitu. Maksud kamu kayak gini kan? Yang ada malah jadi beda, bukan apa ya? Nggak sesuai dengan tugasnya gitu loh. Malah bisa fatal. Atau nih aku contohin deh. Ini kan HTML deh. Aku contohin lagi deh nih. JavaScript. Console.log ya kan. Harusnya biasanya kayak gini kan. Script.js loaded gitu. Coba aku run. Nah, script.js loaded. Kayak kelihatan di terminal. Nggak mungkin dong kalian misalkan kayak gini. Malah yang ada error tuh. Unexpected token curly bracket gitu. Itu dia. Nggak bisa. Wah, kalau mau sebenarnya bisa aja, tapi itu kan harus bikin dulu dari awal lagi. Ada kayak gitu, ada orang banyak yang ngelakuin kayak gitu, cuman aku belum bisa sampai ke sana. Jujur aku belum sejago itu. Ya, itu aja sih palingan Kak Anonymous tadi juga tadi Mas Anonymous. Oke, berikutnya Mbak, Mas, Kak, Bang Anonymous, Git CLI atau GI lebih enak mana? Personally, pribadi CLI. Tapi kalau udah pusing, udah capek, GI aja deh. Soalnya kalau apa ya? Kalau kita pakai Git GI, aku bingung nih. Jujur ya, aku pernah buka sekali, aku lihat kayak ini apa gitu kan? Kayak create clone open kayak terus kayak ini bikin di sini kayak aneh banget rasanya gitu. Jujur, aku udah terbiasa diajarin pakai command line interface instead of graphic user interface atau GUI. Jadi nggak terbiasa aja, ngeliat kayak gini kaget aja gitu. Jujur, jujur bener-bener kayak, apaan sih ini gitu. Kok aneh? Seperti itu. Kalau misalkan mbaknya atau masnya atau abang atau kakaknya lebih suka pakai GUI, good for you. Jujur, good for you. Karena ya mungkin dan mostly people not use GUI. Oke. Kak, apa bedanya? Oh, ini tadi nih ya. Yang sama ya. Iya, yang tadi sih. Kalau poll itu misalkan mau ngambil dari yang sebelumnya, kita tadi ya. Jadi kayak kita tuh si A nih, aku contoh lagi nih. Jadi si A nih, dia ngirim file file baru, misalnya udah ada index, HTML, apalah, HTML, HTML, CSS, CSS, JavaScript. Tiba-tiba dia masukin readme. Nah, jelas teman si B kita belum terupdate dong karena karena kerjanya kan bareng mulu tuh. Dan ketika ada file baru yang dikirim sama si A,
untuk masukin ke GitHub dan si B kaget, kok gua nggak bisa ini, gua ada info nih dari ininya dari apa VS Code. Jadi di sini muncul nih nanti dia di bawah changes ini dia bakal ada tulisan poll gitu. Aku bisa contohin cuman jamnya udah tinggal 1 menit lagi guys. Aku bisa contohin lagi di komputer satu lagi cuman nggak bisa waktu udah mepet. Tapi ya, kurang seperti itu. Nanti dia kayak oh harus pull dulu. Kalau nggak nanti nabrak gitu. Nanti harus di git resolve antara apa. Wah itu pusing itu. Aku jujur aku juga masih pusing itu. Karena well aku kebanyakan kalau nggak sendiri aku ngejelasinnya juga dibagi-bagi waktu sama teman-teman biar nggak ada tabrak-tabrakan. Terus tadi balik lagi kalau git fetch itu kalau misalkan mau mengambil dari repo orang lain. Cuman kalau mau pilih lebih enak, ada dua cara. Ada git fork. Kalau mau git fork berarti kalian nanti bakal ke-update dengan hal yang baru. Tapi kalau misalkan kayak yaudah cukup ini aja deh, nggak mau ada paparan lagi, ataupun itu misalkan juga kayak static file, bisa banget pakai GH. Atau kalau misalkan kalian males download GitHub CLI, pakai HTTPS bisa. Nanti tinggal kayak gini, tinggal git clone. Nah, taruh aku mundur dulu biar nggak nabrak. Nah, kalau mau mundur, mundur satu folder, itu titiknya double. Nah, git clone, terus copy HTTPS, tinggal copy aja, paste, dan enter. Nah, dia kasih tahu kalau karena udah ada gitu. Ya dan ya, aku centang ulang lagi deh ke atasnya. Nah, ini aku hapus. Oke, aku satu ulang ya. Nah, dia cloning tuh. Selesai deh. Terus kita misalkan, oh tadi nggak bisa ya karena tadi ya. Karena apa? Kursor tadi. Sorry ya guys. Gara-gara semalam lagi pengen nyoba-nyoba aja. Aduh, padahal udah mau dikit lagi, 2 menit lagi. Oke, ini semua sudah aman nih. Apa mau ada pertanyaan terakhir nih? Kalau nggak ada pertanyaan terakhir nih, selama di bawah 10 detik, kalau nggak ada pertanyaan terakhir, berarti aku anggap sudah selesai semuanya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, kalau misalkan benar nggak ada, oke. Terima kasih banyak juga. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa banget kalian kontak aku di email ini atau kalian mau nyari aku semua di mana aja di @zakintaliban on everything. Aku bisa di Twitter atau IG atau di mana saja aku namanya Zakin Taliban. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah pakai nama panjang aku aja Hasbullah Nukman Zakin. Itu ada tadi di GitHub ya. Dan kalau tadi ya juga kalau tadi mau nanya bisa banget kalian pada scan QR code Discord ini. Nanti tinggal kalian tanya aja. Seperti itu semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Minta maaf jika saya ada kesalahan. Allah hanya tempat yang benar, manusia yang tempat salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa dokumentasi dulu sebelum selesai. Oke. Ayo Yang semuanya on cam yuk. Semua on cam lanjut yuk. Ayo. perjalanan bisa on cam. Mm-mm. Ayo on cam semuanya yuk. Ayo semuanya on cam, on cam, on cam. Oke. Ditunggu sampai 34 ya. Oke. Boleh. Ya, Ayo masih ada on on cam, cam. on cam. Ayo on cam, on cam, on cam. Kalau bisa on cam, ayo. Ayo, ayo. Ya, mungkin kita langsung coba itu ya, screenshot sekarang ya. Oke, Boleh. saya akan mulai hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Sip. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Nanti kalau Bapak komunikasiin, bisa banget lewat Discord. Nanti tinggal tanya saya aja. Tinggal tag username saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.